Sesuai dengan agenda pada acara hari ini yang sudah terdaftar lebih dari 100 peserta, ya. Tapi yang baru bergabung masih 50%-nya ya, belum bergabung semua. Sambil berjalan saja, kita mulai saja acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini akan segera dimulai. Kepada para peserta nanti agar identitasnya atau memberitahukan kepada yang belum gabung supaya di admitnya identitasnya secara jelas. Jadi diawali dengan NIM atau NIP dari Bapak, Ibu dosen dan mahasiswa. Terima kasih. Kami serahkan saja kepada moderator pada acara kali ini, yaitu Bu Ai. Bu Ai, bagaimana? Sudah siap, Bu Ai? Ya, Pak. Cek, Pak. Siap, Pak. Oke, terima kasih. Silakan Bu Ai, bisa dimulai acaranya. Ya, Pak. Terima kasih Pak Dedi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua peserta workshop sharing knowledge internal, sinkronisasi dan manajemen file di cloud storage dengan terminal konsol. Hadirin sekalian, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat menghadiri acara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya izinkan perkenalkan terlebih dahulu saya Ailah Wanila sebagai moderator pada acara hari ini. Terlebih dahulu menyapa kepada para hadirin sekalian yang kami hormati Rektor Universitas Dinas Sarana Informatika Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MKom MM MPD, yang kami hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Ibu Diah Puspitasari MKom, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik Bapak Suharyanto MKom, dan yang kami hormati Kepala Kampus Universitas BSI Kampus Tasikmalaya Bapak Agung Baitul Hikmah MKom, yang kami hormati Kaprodi Sistem Informasi Universitas BSI Kampus Tasikmalaya Bapak Dedi Supriyadi MKom, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan para peserta mahasiswa yang mengikuti acara workshop pada pagi ini. Baiklah, kepada Bapak Ibu peserta dan mahasiswa, sebelumnya saya akan membacakan dulu tata tertib workshop ini ya. Jadi semua peserta wajib membisukan atau memute mikrofon selama berlangsung. Peserta wajib mengaktifkan video dengan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Kemudian sesi pertanyaan nanti bisa diajukan melalui via chat atau raise hand pada sesi pertanyaan. Untuk identitas peserta, untuk mahasiswa silakan menggunakan NIM _nama, kemudian untuk dosen gunakan kode dosen _nama lengkap. Kemudian untuk link absensi akan di-share pada akhir sesi. Baiklah Bapak Ibu dan peserta yang kami hormati, sebelum memulai acara ini, marilah kita sejenak menengadahkan tangan, menundukkan kepala, memanjatkan puji dan syukur, serta berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Kepala Kampus, kemudian pemaparan materi dari Bapak Bambang, dan penutup.
Halo? Mohon maaf ya, Pak Dedi, saya dijadikan host, karena barusan tidak bisa mengaktifkan video, mengaktifkan audio. Ya, mohon maaf kepada seluruh peserta ya, silakan sambil menunggu, silakan dirubah dulu identitas namanya dan rubah virtual background-nya dengan virtual background yang sudah kami sediakan. Silakan Bu Ai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Kampus Universitas BSI Tasikmalaya kepada Bapak Agung Baitul Hikmah, MKom, kami persilahkan. Halo Pak Agung. Halo Pak Agung. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Mohon maaf gangguan jaringannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar Bapak Ibu? Terdengar Pak. Baik, terima kasih Bu Ai yang sangat cantik sekali hari ini. Masya Allah, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sambutan ya Pak Dedi ya. Tapi sebelumnya saya kasih pantun dulu supaya lebih semangat ya. Pergi ke gunung waktu kemarin, cakep gitu. Naik ke atas sampai ketar-ketir. Cakep. Selamat datang para hadirin. Terima kasih yang sudah hadir. Satu lagi ya. Cakep. Satu lagi pantunnya. Jalan-jalan ke Kota Padang. Cakep. Sampai apa? Sampai sana makan soto babat. Cakep. Terima kasih telah berkenan datang meski Omikron kurang bersahabat. Oke, terima kasih. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MMM.Com MPD, yang terhormat Ibu Warek 1 Universitas Bina Sarana, yang terhormat Bapak Warek 2 Universitas BSI, Bapak Suharyanto MKom, yang terhormat Bapak Kaprodi Universitas BSI Kampus Tasikmalaya, Bapak Dedi Supriyadi MKom. Selamat pagi, Pak. Pagi. Yang terhormat Bapak Ibu peserta workshop dengan tema sinkronisasi dan manajemen file di cloud storage dengan terminal konsol. Kemudian terima kasih juga saya aturkan kepada Ibu moderator kita, Ibu Ailah, dan Bapak pembicara yang ganteng ya, yaitu Bapak Bang Kelana Simponi yang sudah berkenan untuk memberikan materi dan mengisi acara di workshop pagi ini. Puji dan syukur tentunya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di mana pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul, dapat menimba ilmu ya di acara workshop sinkronisasi dan manajemen file ini yang diselenggarakan oleh Pak Dedi ini ya, oleh program studi sistem informasi kampus Kota Tasikmalaya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian,
perlu kita sadari bahwa tantangan di era pandemi ini menuntut kita untuk selalu bisa on-site dan online. Nah, di mana on-site tersebut kita nantinya menyiapkan ya menuju smart campus ya yang saling terintegrasi. Dan online di sini bagaimana jika konsep kampus yang smart campus tadi diharapkan nantinya bisa berkolaborasi antara mahasiswa dan dosen secara virtual. Nah, dalam hal ini sesuai dengan temanya yaitu cloud storage ya, bahwa di bidang IT itu kita mengenal istilah ABC atau E-nya dikenal dengan istilah artificial intelligence, kemudian B-nya dikenal dengan big data, dan C-nya dikenal dengan cloud computing. Nah, mungkin nanti Pak Bambang akan menjelaskan tentang bagaimana sinkronisasi serta manajemen filenya di cloud storage, dalam hal ini adalah cloud computing ya Pak. Di mana keuntungannya kita bisa mempersonalisasi pembelajaran kita, kemudian kita bisa menyederhanakan memanage file-file, kemudian aksesibilitas dan user friendly-nya seperti apa. Nah, Pak Bambang mungkin nanti akan memberikan materinya di terminal konsol ya. Nah, dalam hal ini saya mohon kepada Bapak Ibu semua, terutama rekan-rekan di sini ada rekan-rekan mahasiswa, agar bisa menyimak dengan baik ya materi yang nanti disampaikan oleh pembicara kita yaitu Pak Bambang. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi teman-teman dan Bapak Ibu semua. Demikian sambutan dari saya. Saya buka workshop hari ini ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dari rekan-rekan semua, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung yang sudah membuka acara workshop ini dan beserta sambutannya. Untuk acara selanjutnya langsung aja kepada pemaparan materi ya, Bapak Ibu dan peserta sekalian seluruh mahasiswa, yaitu workshop sharing knowledge internal dengan sinkronisasi manajemen file di cloud storage dengan terminal konsol. Kami aturkan kepada Bapak Bambang Kelana Simponi STM.com, dipersilahkan. Halo Pak Bambang. Bang. Cek, ada? Ada, silakan. Bagus. Bening. Bening. Oke, sebentar ya Bu. Siap, saya siapkan dulu. Biasa agak sedikit trouble. Baru mulai udah trouble. Ya. Sambil menunggu persiapkan, boleh kepada seluruh peserta kita ambil foto bersama dulu ya. Pada seluruh peserta silakan boleh diaktifkan dulu videonya untuk dokumentasi kegiatan ini. Kepada seluruh peserta, baik yang menggunakan HP atau laptop, silakan boleh diaktifkan, ditunjukkan dulu wajahnya. Kita ambil foto di sesi slide pertama. Maaf Bu, kurang jelas di sininya. Bentar. Ya, nggak apa-apa, nggak jelas juga. Yang penting tampak wajahnya, gitu kan. Ya, siap. Oke, tampilkan senyum yang manis. 3, 2, 1. Ya, bentar ya. Untuk slide keduanya.
Pamitah, punten dibantu Pamitah. Bu Ai ada suaranya nggak? Ada Pak Bambang? Oh yes. Bentar ya. Yang pakai background hanya frame 1 aja. Ya. Ya udah di ini fotonya. Oke, udah, terima kasih ya kepada seluruh peserta sudah mengaktifkan videonya, dan boleh silakan lihat kuota boleh dimatikan kembali kalau merasa keberatan. Gimana Pak Bambang, udah siap? Oke, siap-siap. Mudah-mudahan aman. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta, ini ternyata terkendala sesuatu ya. Ada beberapa yang kami lewati itu. Silakan Pak Bambang, boleh dimulai. Oke, saya share screen dulu ya, Bu. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Sebelumnya, yang saya hormati Rektor Universitas BSI, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MM Kom MPD, yang saya hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Diah Puspitasari Mkom, dan yang saya hormati Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, Bapak Suharyanto Mkom. Serta tidak lupa salam hormat saya bagi Kepala Kampus Universitas BSI, Bapak Agung Baitul Hikmah Mkom, Bapak Kepala Prodi Sistem Informasi Universitas Hikmalaya, Bapak Dedi Supriyadi Mkom. Terima kasih Pak Dedi, akhirnya kegiatan ini bisa juga dilaksanakan ya. Sebelumnya memang ini awalnya itu di awal semester ganjil atau gasal ya. Terus tadinya juga mau semester minggu kemarin ya, cuman karena biasa ada beberapa kesibukan dari Pak Dedi juga ya, akhirnya bisa terlaksana hari ini di akhir semester gasal ya, sebagai penutup kegiatan akhir semester gasal. Nah, sebelumnya terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen yang sudah bersedia menghadiri kegiatan ini. Untuk mahasiswa yang saya banggakan juga terima kasih bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, mudah-mudahan sesi sharing knowledge ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu semuanya, karena kan ini sebenarnya dari prodi kegiatannya diminta untuk dari staf untuk sharing mengenai apapun ya yang saya miliki atau yang saya tahu sekarang ya, kebetulan ini lah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya, semua peserta. Oke. Nah, untuk judulnya seperti ini ya, tentang workshop sinkronisasi dan manajemen file. Bu Wangi, suaranya double nggak? Oh, belum. Di cloud storage dengan terminal konsol. Nah, sebelum ke materi, ini sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ya, nama saya ini ya, Bambang Kelana Simponi STMkom. Untuk web atau portal pribadinya, silakan Bapak Ibu kalau mau ngecek silakan di web itu simponi.web.id. Untuk materi juga sudah saya upload di sana ya, Bapak Ibu kalau memerlukan silakan di-download di personal blog saya.
Nah, sebelum mulai ke materi, sebelumnya saya pengen tahu dulu, sebenarnya mau polling dulu ya, sedikit survei. Mohon maaf, saya share-nya pakai HP sebentar. Ini saya stop dulu. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, sudah ada belum? Muncul. Lagi, loading lagi. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu, saya pengen survei dulu, survei kecil dulu mengenai materi ini sebenarnya ya. Silakan diakses ke joinmyquiz.com, lalu masukkan kode tersebut ya 891076. Jadi pengen tahu dulu sebenarnya kebiasaan Bapak Ibu itu apa gitu ya di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan di ini. Linknya boleh di-share Pak Bambang? Apanya, Bu? Link quizzes. Bentar. Jadi webnya join myquiz.com gitu aja. Bentar. Join myquiz.com, nanti kalau ditanya kode inputkan 891076. Untuk namanya bebas saja, kalau ditanya nama bebas saja. Nah, kayak ini udah ada masuk Citra Melia, silakan Bapak Ibu saya tunggu sebentar. Ini ada peserta kurang lebih 70 ya. Nah, baru 2. Kalau bisa ya agak banyak biar kelihatan nanti ininya perbandingan nilainya gitu ya. Kalau cuma di bawah 10 agak kurang sebenarnya. Silakan. Jadi join myquiz.com lalu input 891076. Ada kesulitan sepertinya Bapak Ibu atau tidak? Mungkin lagi mencoba. Lagi proses ya. Atau sebagian kan ada yang menggunakan HP, jadi agak kesulitan kayaknya. Oke, sudah ada 18, 20. Kalau bisa ya 50 lah minimal biar kelihatan nanti perbedaan ininya, jawabannya. Cuma persiapan berarti. Sudah, ini tidak ada lagi nih, tidak bertambah lagi, cuma 22. Ya kelihatan Jo ini Pak Bambang. Oh ya, bentar. Baru 24.
Oke, 30 udah cukup lah ya. Yang mau coba masuk juga nggak apa-apa, silakan join aja. Jadi kita mulai polling yang pertama, pertanyaan pertama seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, silakan dijawab sejujur-jujurnya saja. Bentar, nih tampilannya agak. Nah, pertama di sini pertanyaannya kapan terakhir Bapak Ibu atau peserta semuanya melakukan backup data di laptop atau PC ya. Di sini nah, baru 26, 27, 3 oke. Oke. Oke, baru 30. Tidak ingat atau tidak pernah backup, ternyata masih mendominasi ya Bapak Ibu. Oke, jadi secara garis besar sebenarnya dari pertanyaan awal ini saya pengen lihat kebiasaan Bapak Ibu untuk nge-backup data di laptop ya. Jadi ini spesifiknya datanya di laptop bukan di smartphone ya, jadi di laptop atau PC bersama komputer Bapak Ibu. Nah, dari beberapa 35 responden ini ada 10 kurang lebih 1 sampai 7 hari yang lalu, ada yang 1 sampai 6 bulan yang lalu, ada yang 2 orang 1 tahun yang lalu malahan try nge-backup datanya. Nah, kebanyakan sebenarnya tidak ingat atau malahan tidak bisa juga tidak pernah membackup data ya. Ini sebenarnya survei kecil yang memberi gambaran bahwa ya beginilah kondisi Bapak Ibu kalau nge-backup data itu ternyata paling banyak sebenarnya jarang sekali atau malahan tidak ingat terakhir kali membackup data. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya gambaran kecil aja. Lalu hal yang kedua, nah, media apa yang Bapak Ibu gunakan atau mahasiswa gunakan untuk melakukan backup? Nah, kebanyakan di sini media fisik masih mendominasi, bisa berupa flash disk, bisa berupa hard disk, SSD ya. Cloud storage-nya baru beberapa saja. Oke. Seperti ini ya Bapak Ibu, ini sebenarnya gambaran kecil aja, survei kecil aja, sampel. Dari sini baru 27 sebenarnya, tapi sudah ada gambaran bahwa memang kebanyakan menggunakan media fisik untuk nge-backup data ya. Baik itu di flash disk, di hard disk eksternal atau di SSD eksternal. Oke, terima kasih. Satu lagi ya Bapak Ibu. Nah, terakhir apakah Bapak Ibu pernah atau berlangganan ya cloud storage? Oke, apakah ada yang pernah bayar di sini? Saya pengen tahu. Nah, kebanyakan sepertinya tidak pernah bayar cloud, jadi masih banyak yang pakai gratisan ya Bapak Ibu. Oke lah. Berarti tidak ada yang membayar atau berlangganan rutin cloud storage. Oke, terima kasih sih Bapak Ibu untuk partisipasinya untuk mengisi kuesioner. Jadi sebenarnya untuk pertanyaan barusan itu sebenarnya sebagai gambaran awal saya saja untuk ke materi selanjutnya ya. Karena kan ini nanti ada hubungannya dengan yang namanya backup data. Oke, saya lanjutkan slide-nya. Oke, sebentar.
Oke, tadi polling sudah. Nah ini ya, sebenarnya backup itu apa sih Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menjawab dari mahasiswa atau dari dosen? Backup itu apa sih Bapak Ibu? Cadangan. Cadangan. Oke, terus apa lagi? Ayo Aldi, Rohman. Ayo Aldi lagi. Ya, jadi ini kata ini yang sering sekali pasti Bapak Ibu dengar ya. Para peserta semuanya pasti dengar backup itu, terutama di backup di dunia digital, ya intinya membuat cadangan atau salinan data yang benar-benar identik ya antara file sumber dan file tujuan ya. Itu yang namanya backup. Nah, cuman kadang ya realisasinya nge-backup itu kadang ya tadi juga kan kelihatan ya Bapak Ibu dari jawaban Bapak Ibu semua, ternyata ya lebih banyak malahan tidak ingat kapan terakhir backup atau mungkin bisa saja tidak pernah membackup data-data yang ada di laptop sekarang yang Bapak Ibu pakai gitu ya. Nah, sebenarnya untuk backup itu sendiri sebenarnya ada harinya ya, hari backup sedunia ya. Kalau Bapak Ibu ini juga saya nggak sengaja lagi nyari materi malah nemu ini. Ini biasanya diselenggarakannya tanggal 31 Maret ya, bulan depan. Intinya di sini ada namanya Hari Backup Sedunia, intinya nge-reminder lagi pengguna perangkat ya, baik terutama perangkat digital yang selalu berhubungan dengan data-data digital untuk selalu rutin melakukan backup ya. Ini digagas oleh perusahaan-perusahaan teknologi ya yang diselenggarakan ya tiap 31 Maret. Ya, webnya ini Bapak Ibu kalau mau ngecek. Nah, selanjutnya sebenarnya kenapa kita sebenarnya harus nge-backup data? Nah, ini ada gambaran sebenarnya data dari web tadi ya, dari World Backup Day bahwa 21% orang ya sebenarnya hampir tidak pernah melakukan backup. Lalu 29% kehilangan data ya karena misalkan accident-nya macam-macam, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu yang selanjutnya 113 HP atau gadget itu hilang setiap menit gitu ya. Lalu yang terakhir 30% dari komputer itu biasanya terinfeksi oleh yang namanya malware. Nah, ini salah satu alasan yang menjadi apa namanya kita kenapa harus selalu sering nge-backup data ya, terutama ya data-data digital yang kita punya di laptop kita. Nah, tadi kan pertanyaan pertama kapan terakhir melakukan backup. Nah, ini sebenarnya bencana-bencana yang mungkin saja timbul yang terjadi kepada perangkat-perangkat yang Bapak Ibu punya sekarang ya. Bisa karena bencana human error ya, atau misalkan serangan malware, bisa berupa virus ya dan sebagainya. Bisa juga karena kerusakan hardware, misalkan hard disk di laptop atau SSD-nya tidak terbaca, atau kalau misalkan laptopnya masih pakai hard disk kan itu agak rentan ya dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, karena dia masih namanya menggunakan piringan ya atau plat. Kalau misalkan sering ada namanya apa kena goncangan ya syukur-syukur ya masih kuat itu hard disk-nya. Kalau sudah bad sector ya susah untuk membaca data yang ada di laptop. Lalu bisa juga file-file itu kita terhapus secara sengaja atau tidak, ya bisa karena human error yang tadi ya, atau misalkan anak kita tiba-tiba main laptop kita nggak sengaja gitu ya, nggak dikunci, bisa saja ya Bapak Ibu, karena ini namanya bencana ya tidak bisa kita rencanakan, ya bisa datang kapan saja. Lalu kehilangan perangkat, nah ini bisa saja laptop atau perangkat Bapak Ibu hilang misalkan kena pencurian ya dan sebagainya. Atau ada juga karena masalah update software, sistem Bapak Ibu tidak bisa optimal sebagaimana mestinya. Yang terakhir ya karena bencana alam, misalkan karena gempa, laptop Bapak Ibu hancur gitu ya, atau karena banjir dan sebagainya. Itu perlu diantisipasi atau alasan kenapa Bapak Ibu harus melakukan backup. Nah, ini waktu adalah uang ya, jadi ada peribahasa seperti itu. Mengumpulkan data itu ya
bertahun-tahun ya sangat tidak enak kalau misalkan tiba-tiba data hilang, apalagi misalkan data-data yang berhubungan dengan pekerjaan kita, data-data perusahaan gitu ya. Kalau data-data itu tiba-tiba hilang, tidak ada backup, ya sudah makin pusing ya pekerjaan kita. Atau dengan personal data kita, misalkan Bapak Ibu punya penelitian, berkas-berkas, apalagi sekarang lagi ini kan lagi laporan BKD gitu ya. Kalau misalkan datanya tiba-tiba hilang, ya sudah mengumpulkannya itu ya perlu waktu ya, atau misalkan tidak semudah membalikan lagi ya data-data yang sudah hilang itu. Nah, sebaiknya Bapak Ibu meng-backup itu secara otomatis atau minimal punya alarm lah kapan misalkan Bapak Ibu melakukan backup ya. Semakin sering berarti semakin baik. Nah, sebenarnya ada recovery. Ya, recovery itu biasanya mengembalikan data yang terhapus. Ya, tapi tidak semua data ya, tidak sesimpel itu mengembalikan data yang terhapus ya, apalagi sudah agak lama gitu ya data yang terhapusnya itu agak susah untuk dikembalikan. Nah, selanjutnya ada aturan yang namanya 321 untuk backup data ya Bapak Ibu. Nah, minimal sebenarnya idealnya kita punya 3 kali salinan data. 2 salinan data itu disimpan di 2 lokasi yang berbeda. Lalu 1 salinan misalkan disimpan secara offline. Nah, misalkan gini, Bapak Ibu kalau punya salinan data, misalkan di hard disk eksternal atau di SSD, itu perangkatnya, misalkan laptop itu ada di tas. Nah, backupnya juga disimpan di tas. Nah, jangan disimpan di lokasi yang sama ya Bapak Ibu, percuma. Jadi baiknya kalau misalkan kita punya backup, ya simpan di beda tempat. Kalau hard disk eksternal jangan dibawa-bawa, misalkan. Begitu. Jadi kalau misalkan tasnya hilang, ya sudah masih ada backup, misalkan datanya di rumah gitu. Jadi jangan laptopnya dibawa, backup-nya juga dibawa di tempat yang sama, ya percuma juga seperti itu. Itu untuk idealnya backup sebenarnya seperti itu. Nah, selanjutnya jenis backup itu sebenarnya ada beberapa jenis, ada full backup, ada juga incremental backup atau sinkronisasi. Nah, nanti yang saya akan jelaskan. Jadi kalau full backup berarti semua salinan data itu disimpan ya di media yang Bapak Ibu pilih, mau cloud mau fisik silahkan. Kalau incremental backup itu nanti menyimpan salinan itu yang mengalami perubahan saja. Jadi data yang berubah saja yang kita backup. Kalau data yang berubah itu tidak perlu di copy ulang, ya itu namanya incremental backup atau disinkronisasi. Nah, selanjutnya tadi ada pertanyaan mengenai media, ya media apa yang Bapak Ibu pakai untuk melakukan backup. Nah, ini biasanya ada 2 pilihan, ya ada menggunakan cloud, ada yang menggunakan physical storage, ya. Ini perbandingannya Bapak Ibu, ya. Dari kemudahan akses, kalau cloud tentunya wajib Bapak Ibu menyediakan koneksi internet, ya. Ya, itu wajib kalau cloud ya. Cloud kalau tidak ada internet ya percuma, data-data tidak bisa kita akses, kecuali misalkan cloud-nya yang intranet ya bisa dibuat cloud internet. Kalau cloud yang menggunakan penyedia layanan misalkan perusahaan-perusahaan besar, ya pasti kita harus membutuhkan internet. Lalu cloud itu yang kedua ada yang namanya penyedia layanannya. Jadi pastikan bahwa penyedia layanannya itu tidak mengalami down ya. Kalau down ya data kita tidak akan bisa diakses. Nah, kelebihannya lagi kalau cloud bisa diakses kapan saja menggunakan perangkat apapun ya. Jadi mau dari HP, mau dari laptop lagi silakan, mau dari tablet silakan bisa. Terus untuk berbagi data bisa sharing file kapan aja ya, ke siapa aja ya. Dengan hak akses tertentu, mau dia bisa baca, mau dia bisa rubah, itu tergantung kita settingnya seperti apa. Nah, kalau yang fisik ya, atau fisikal, tentunya ini memerlukan konektor. Ya, jadi harus ada portnya, ada port USB, ada port USB Type A, Type C, dan sebagainya. Ya, jadi karena fisik ya. Lalu spesifik kabelnya, jadi kalau misalkan kita punya hard disk eksternal, ya hanya bisa misalkan dibaca di komputer atau di laptop, di PC gitu ya. Kalau di HP kan perlu tidak semudah itu ya membaca hard disk eksternal, misalkan di HP perlu perangkat lagi. Selanjutnya perbedaan dari
cloud sama physical itu ada di kapasitas penyimpanan. Cloud bisa kita upgrade, ya, bisa kita upgrade kapan saja, ya, tergantung kita mau bayar berapa sebenarnya, kita mau punya dana berapa, kita upgrade saja bisa. Kalau physical ya tidak bisa di-upgrade, kalau mau upgrade ya beli lagi. Nah, jadi kita punya 1 terabyte ya sudah penuh semuanya, ya kalau mau backup lagi ya dengan data yang berbeda ya harus beli lagi dengan perangkat yang baru, berarti biaya lagi. Ya, lalu perangkatnya juga kan tidak satu tempat kalau misalkan fisik gitu ya. Lalu dari tingkat keamanan dari cloud itu yang pertama yang pasti harus merahasiakan informasi akun Bapak Ibu. Jadi jangan sampai password itu diketahui oleh banyak orang, ya harus Bapak Ibu sendiri yang punya. Itu dari sisi keamanan. Kalau dari sisi keamanan yang fisikal, bagaimana sebenarnya cara Bapak Ibu menyimpan media fisik tersebut? Misalkan jangan sampai nanti kena banjir atau misalkan jangan sampai kena benturan, bagaimana nanti seperti itu backupnya. Lalu kalau fisikal biasanya ya tetap beresiko terkena malware. Kalau misalkan si laptopnya itu si perangkatnya itu kita masukkan ke laptop, ya laptopnya ada malware, ya bisa jadi nanti perangkat kita itu terkena malware. Itu Bapak Ibu untuk gambarannya. Jadi sebenarnya nanti ya Bapak Ibu ya bebas kalau mau pakai cloud, mau fisikal silakan. Cuma nanti karena sesuai judul nanti saya praktekkan backupnya ke cloud storage menggunakan itu terminal konsol. Nah biayanya seperti ini ya Bapak Ibu, kalau misalkan menggunakan cloud yang berbayar, ini saya ambil dari Google Drive ya. Kalau Google Drive gratis itu kan biasanya kalau yang Gmail itu kan paling maksimal 15 GB ya. Kalau mau berbayar ya seperti ini kurang lebih. Kalau mau menambahkan kapasitasnya ya 26.900 per bulan untuk 100 GB ya paling mahal seperti itu yang 2 TB. Itu biaya cloud storage. Nah, selanjutnya penyedia layanan sebenarnya mungkin sudah pada kenal juga, ada OneDrive, ada Dropbox, ada iCloud ya, ada juga Google Drive. Kalau OneDrive itu dari Microsoft kan ya, kalau iCloud itu dari Apple ya, kalau Google Drive, nah ini nanti yang akan saya praktekkan ya, kita nge-backupnya ke Google Drive. Nah, Google Drive-nya karena di sini pasti semuanya dari BSI ya, gunakan emailnya BSI ACID ya Bapak Ibu. Jadi yang mahasiswa atau yang dosen juga dosen pasti menggunakan ini karena kapasitasnya kalau sampai sekarang saya sudah nyimpen data hampir 1,5 tera ya tidak berbayar ya, unlimited sepertinya. Kalau saya cek di HP juga unlimited ya. Jadi ini manfaatkan Bapak Ibu untuk menyimpan data-data penting Bapak Ibu ya. Maksudnya tidak hanya untuk sharing file-file saja, misalkan bisa digunakan untuk nge-backup. Pasti nge-backupnya pasti memerlukan waktu, cuman ya kalau tidak di backup ya tadi yang sudah saya infokan sebelumnya, ya itulah resiko-resikonya nanti yang akan bisa saja terjadi ya. Karena ada saja sih Bapak Ibu yang ngobrol ke saya, misalkan ada yang terkena virus, ada yang terkena ini, backup tidak ada, ya sudah, bagaimana susah lagi kalau tidak ada backup. Jadi makanya dari sekarang kalau yang jarang sekali backup ya mulai dipilih-pilih lagi, misalkan file-file apa yang perlu di backup di layanan cloud, terutama yang ini nanti saya akan infokan. Nah, cara backup pertama ini terminal konsol saya judul. Kalau yang namanya terminal konsol pasti berhubungan dengan yang namanya command line. Jadi nanti kita nge-backupnya itu sebenarnya pakai perintah. Jadi tidak pakai GUI. Nah, jadi nanti saya praktekkan menggunakan Linux Ubuntu ya Bapak Ibu. Linux-nya nanti bukan Linux yang menggunakan virtual, nanti bisa saya install juga. Lalu yang kedua menggunakan AirClone ya, ini sebagai jembatan penghubung agar data-data di Linux itu bisa kita kopikan ke Google Drive. Ya, jadi nanti ada 3, nanti Linux Ubuntu, ada AirClone, dan Google Drive. Nah ini seperti contoh Ubuntu-nya, jadi nanti saya menggunakan konsol saja. Ini Linux Ubuntu-nya download saja Bapak Ibu. Kalau ini karena ini buat praktek saja, buat
percobaan, jadi saya tidak menggunakan VirtualBox atau menggunakan VMware, jadi saya download saja menggunakan di-download di Microsoft Store. Ya, jadi sekarang kan kalau Microsoft itu sudah bersahabat lah ya, membuka diri dengan Linux. Jadi kalau mau belajar Linux ya Bapak Ibu tinggal download saja aplikasinya, ada di Microsoft Store. Jadi kalau sudah di download seperti ini ya Bapak Ibu, saya buka konsolnya seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu ngedownload langsung install, jadi kayak aplikasi, padahal ini sebenarnya Linux ya. Ini konsol Linux, jadi tidak ada grafisnya, ya hanya konsol saja. Jadi di sini nanti kita menggunakan perintah, ya, menggunakan komen. Kalau komen lain di sini untuk mengirimkan atau menyeting AirClone. Ya. Oke, saya praktekannya lewat screenshot saja dulu, nanti saya jelaskan untuk demo sedikit ya. Nah, AirClone bisa Bapak Ibu coba atau download di sini di airclone.org. Ini aplikasi pihak ketiga ya, atau third party application, jadi bukan resmi dari salah satu vendor. Jadi ada ini sebenarnya open source ya, bisa dilihat di GitHub ya ininya source-nya. Ini fungsinya membuat dan menjalankan backup dari baris perintah ya. Jadi wajib dari baris perintah. Lalu AirClone juga dapat mencadangkan dan menyinkronkan file ke lebih dari 40 solusi cloud yang berbeda. Jadi tidak hanya Google Drive, nanti banyak sekali aplikasi atau penyedia layanan cloud ya selain Google Drive. Lalu seperti ini cara installnya. Jadi Bapak Ibu, karena ini saya ambil dari airclone.org-nya, jadi cara installnya seperti ini. Jadi cukup ketikkan perintah URL https ini airclone.org install.sh, ini pakai pipe ya, maksudnya di keyboard itu biasanya sama backslash ya, jadi bukan L. Lalu sudo karena supaya nanti super user nanti di Linux-nya, lalu spasi bas. Jadi harus ada koneksi internet ya Bapak Ibu kalau ini cara installnya. Sebenarnya bisa juga installnya dari diekstrak, jadi download dulu filenya. Kalau ini saya coba download lalu install secara otomatis. Nanti kalau sudah install seperti ini, ada informasi sukses, lalu ada versi yang terbarunya sekarang versi 157. Nah, konfigurasinya seperti apa sebenarnya untuk agar nanti si AirClone ini bisa terhubung dengan Google Drive. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi pertama cukup ketikkan perintah AirClone config ya, AirClone config seperti ini. Nah, seperti ini munculnya kalau misalkan belum pernah membuat konfigurasi AirClone atau remote file ke cloud, nanti ada muncul new remote, set configuration sama quit config. Lalu karena kita buat baru, pilihnya atau ketiknya N ya, ini ketik di sini N atau new remote. Nah, nanti setelah ini langsung ditanya nama remote-nya mau apa, bebas namanya. Misalkan saya di sana ketiknya Linux strip get drive ya, jadi namanya yang unik, jangan ada yang sama. Lalu di enter, setelah di enter nanti di sini dipilih. Nah, kita mau memilih layanan apa dari cloud storage-nya ya. Ada kalau nggak salah sekarang itu sampai 45 cloud ya. Di sini ada 1, 2, 3 sampai 45 ya, 45 cloud. Nah, nanti Bapak Ibu pilih, karena kita mau menggunakan Google Drive. Google Drive itu ada di nomor 16 ya. Di sini Google Drive itu 16, jadi bukan yang nomor 15, ini sama Google Cloud Storage, tapi kalau ini lebih berhubungan dengan yang namanya cloud computing ya, Bapak Ibu. Google Cloud Storage ini lebih ke Google Cloud Computing. Ini Google Drive-nya pilih yang nomor 16, atau kita ketik caranya di sini, storage-nya pilih yang diketik namanya drive, ini sesuai dengan ini. Nah, setelah di-enter, ada pertanyaan lagi, client ID-nya mau seperti apa, kita ambil default saja, jadi biar nanti AirClone yang setting sendiri. Jadi di sini tidak usah diisi, langsung enter. Lalu ini client secret-nya, biar nanti otomatis juga sama AirClone ya, biar otomatis langsung enter.
Ya, jadi ini konfigurasi Bapak Ibu hanya di awal saja ya. Jadi tidak harus nanti pas backup terus konfigurasi ya. Ini hanya di awal saja. Nah, selanjutnya scope nanti yang mau kita beri akses AirClone itu mau seperti apa? Apakah full access, apakah read only, atau apa gitu. Karena kita mau mengirimkan data dari laptop kita ke ke cloud, kita kasih full access, berarti kita ketik di sini nomor 1. Nah, sebenarnya tambahan aja, AirClone itu sebenarnya kalau di forum-forum, saya cek sebenarnya tidak hanya untuk membackup data di laptop, kadang ada juga ya membackup data-data di web, ya kadang menggunakan AirClone. Ya. Misalkan kita ngeditnya di laptop, lalu disinkronkan di host, bisa menggunakan AirClone. Nah, selanjutnya, root folder ID ini juga dikosongkan aja, biar nanti AirClone yang membuat otomatis. Ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tahapan memang Bapak Ibu, tapi ini hanya dicoba sekali saja atau disetting sekali saja. Nah, selanjutnya ini JSON, karena kita tidak berhubungan dengan pemrograman, kita kosongkan aja. Nah, lalu ada konfigurasi advance, apakah mau kita buka lagi? Tidak perlu, karena kita hanya perlu menghubungkan saja, pilih no, atau defaultnya pilih no. Nah, lalu auto config-nya, karena kita mau menghubungkan dengan Google Drive, jangan pilih yes, tapi pilih no. Ya, kan habis ini setelah pilih no itu akan muncul URL ya untuk nanti di copy paste di browser. Nah, seperti ini URL-nya Bapak Ibu agak panjang. Ya, nanti ini di copy, ya, di copy. Nah, dibuka browsernya, lalu dipaste. Ya, seperti ini kita ada browser, nanti pilih akunnya yang kita mau, akun Gmail, berarti Gmailnya nanti saya sarankan menggunakan BSI, email BSI karena unlimited. Lalu kalau sudah di-loginkan, nah di sini nanti dari browsernya itu ada kode. Nah ini kodenya, mohon maaf saya acak dulu, saya sensor. Kodenya ini nanti Bapak Ibu klik ini copy, nah lalu paste di terminal konsol yang tadi, lalu di enter. Nah, kalau sudah di enter, ada pertanyaan lagi, apakah nanti ini mau di-sharingkan konfigurasinya karena kita untuk personal saja, berarti pilihnya tidak atau defaultnya tidak. Nah, kalau sudah no, nanti ada tampilan recap yang sudah kita setting, ya tipenya drive, nama remote-nya Linux Drive yang tadi di awal diinfokan, ya apakah ini pengaturannya sudah sesuai, kalau ya, berarti kita pilih Y. Nah, kalau sudah, ini ada rekapnya yang tadi balik lagi ke awal. Ya. Kalau sudah selesai, bisa kita klik quit. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini saya tampilkan. Jadi, AirClone config itu yang tadi seperti ini. Jadi nanti muncul kurang lebih nanti seperti ini. Bentar, agak lama ya Bapak Ibu. Jadi nanti informasi remote yang sudah kita buat apa, ya, lalu nanti muncul juga apakah mau di delete, mau di rename dan sebagainya. Seperti ini ya Bapak Ibu, agak lama. Ini keluar hasilnya persis sama dengan yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba sampel dulu backup file. Jadi kita coba mengirim file dari Linux ke Google Drive ya. Jadi misalkan di sini ada file namanya contoh.txt ya. Nah, perintahnya AirClone lalu spasi copy, lalu stripnya double, lalu progress. Ini progress buat informasi ini aja sih. Progress berapa persen yang sudah di copy, lalu nama filenya, nah, spasi, lalu nama remote-nya, lalu kita simpan di folder apa ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kita klik dulu, di sini ada nama filenya. Ntar ada contoh.txt, nah gitu. Jadi ada file kita mau kopikan. Nah, kalau mau mengkopikan seperti ini, nah, kalau sudah di enter nanti ada muncul progress. Ini tampilnya tergantung ukuran file Bapak Ibu. Kalau besar ya pasti agak lama. Kalau sudah selesai nanti ini 100, langsung nanti promnya kembali ke awal. Seperti ini. Jadi kalau sudah
ini posisi di Google Drive-nya sudah terkirim namanya contoh.txt. Lalu ini isi filenya, misalkan ini baris pertama, kedua, ketiga, isi filenya kalau kita buka. Nah, misalkan kita tambahkan isi filenya, kalau kita isi filenya kan ini ada perintah, kalau di Linux kan ada perintah cat ya. Cat tanda lebih dari 2 kali contoh.txt, tambahkan misalkan baris keempat, kelima, jadi ada 5 baris, lalu kita cat lagi untuk membaca isi filenya, jadi nanti ini ada 5 baris. Nah, kalau si file ini sudah berubah, kalau isinya sudah berubah, ini jangan di-copy ya Bapak Ibu. Jadi kita sinkronkan menggunakan perintah synchronize atau sync ya, sync di sini. Jadi rclone, lalu sync, lalu progress, contoh.txt, lalu nama lokasi folder di Google Drive-nya. Jadi ini Linux Drive itu nama remote-nya, kalau workshop ini nama folder di Google Drive-nya. Nanti saya jelaskan bedanya copy sama sync itu seperti apa. Ini saya coba cek yang mudah-mudahan kelihatan Bapak Ibu ininya. Ini coba saya cat, ini apakah masih sama ya isinya. Contoh.txt. Nah, ini sebenarnya udah sampai 7. Coba saya tambahkan 1 baris lagi ya Bapak Ibu. Nah, kita ini baris 8. Oke, Ctrl C. Jadi nanti ini sekarang isinya ada 8 baris. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya kita sinkronkan lagi ya. Oke, jadi di sini ada rclone, lalu synchronize, lalu progress, contoh.txt, terus Linux, lalu G drive, oke, G drive, /workshop ini. Oke, kita coba sinkronkan. Jadi nanti ini saya kirimkan lagi file yang terbarunya ke Google Drive ya. Oke, kita tunggu tergantung koneksi ya Bapak Ibu. Nah, sambil tunggu, ini saya jelaskan perbedaannya. Bentar. Nah, perbedaan dari rclone copy sama rclone sync ya. Jadi sebenarnya cukup 2 perintah ini aja, Bapak Ibu, untuk mengirimkan file dari Linux ya ke Google Drive. Nah, kenapa sebenarnya kenapa nggak Pak? Misalkan kenapa nggak pakai yang grafis saja, misalkan ya, tinggal di drag and drop ya, itu gampang sekali mengirimkan file dari laptop kita ke Google Drive. Nah, untuk Linux sendiri sampai saat ini PowerPoint ini saya buat ya, sebenarnya belum ada software khusus untuk dari Google untuk yang namanya sinkronisasi data ya. Jadi khusus buat Linux-nya baru ada memang untuk Windows ya. Ya, jadi makanya saya ini praktekkan, mungkin bisa menjadi solusi juga untuk Bapak Ibu yang menggunakan Linux ya, kalau mau mengirimkan data ke Google Drive itu bisa seperti ini ya. Tapi sebenarnya lebih gampang menggunakan drag ya, nggak apa-apa, itu tergantung pilihan juga, karena sebenarnya kalau di Linux itu lebih efisien itu menggunakan baris perintah, karena kalau Bapak Ibu ada di forum-forum sebenarnya kebanyakan yang menggunakan script ya, kalau belajar Linux itu biasanya menggunakan script. Kalau kita kan awal belajar Windows ya diawali dengan grafis ya, tidak main di command prompt ya, di CMD. Jadi terbiasa seperti itu. Sebenarnya lebih efisien itu menggunakan baris perintah. Nah, ini bedanya Bapak Ibu rclone copy sama rclone sync ya. Jadi kalau copy ini mengcopy file dari sumber ke tujuan. Oke. Lalu yang kedua tidak mentransfer file ya
yang identik atau sama antara sumber dan tujuan. Lalu jadi nanti si Aircloud itu mengecek ukuran filenya, lalu terakhir dimodifikasinya kapan. Kalau datanya masih sama, tidak akan di-copy ya. Lalu mengecek juga MD5-nya. MD5 SAM itu jadi apa? Kayak fingerprint dari sebuah file. Jadi file itu kan punya, kalau mau mengecek keaslian file itu kan dicek MD5-nya bisa ya Bapak Ibu. Jadi biasanya sih di ISO Linux. Kalau ISO Linux biasanya kalau kita nge-download ISO Linux ada MD5-nya. Nah, MD5-nya itu sebagai ciri bahwa kalau di webnya itu kan ditampilkan nih MD5-nya, kalau yang udah dimodifikasi nanti Linux-nya itu MD5-nya berbeda. Gitu ya. Lalu, nah kalau copy dia tidak bisa mendelete file di cloud gitu ya. Jadi di destination atau di tujuan tidak bisa di-delete. Nah, jadi intinya kalau copy Bapak Ibu, pertama kita mengirimkan file ke cloud itu menggunakan Aircloud copy. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah semuanya tercopy ke cloud, nah itu disinkronisasi datanya menggunakan Aircloud Syncs ya. Karena di sini dia akan mensinkronkan file sumber dan file tujuan ya. Nanti yang akan disinkronkan itu file yang berubah saja ya. Jadi file yang berubah saja. Jadi kalau filenya masih sama ya tidak akan di-copy. Lalu ini sama dengan yang tadi, tidak akan mentransfer file kalau filenya sama. Jadi yang tadi ya. Tuh. Lalu yang terakhir ini destination is update to match sort. Jadi nanti dia akan memastikan sumber sama tujuan itu sama gitu ya. Jadi kalau di sumber itu ada folder A, yang memastikan di cloud itu ada folder A. Jadi kalau folder A-nya di sumber itu sudah dihapus, pasti nanti kalau since di cloud juga si folder A-nya itu akan terhapus secara otomatis. Begitu. Itu namanya sinkron, jadi identik. Nanti file data Bapak Ibu yang di laptop ya akan sama nanti dengan yang ada di cloud. Ya termasuk yang di delete tadi gitu ya. Oke, nah ini kalau mau ngecek perintah-perintah lainnya ada di sini ya Bapak Ibu di aircloud.org/comment. Nah, yang tadi ini sudah selesai Bapak Ibu, jadi seperti ini untuk sinkronisasi kalau ada penambahan data. Oke, sebelum ke sini tadi ada yang terlewat. Nah, ini sebenarnya contoh lainnya kalau misalkan sinkron di sini kan tadi ada contoh.txt, kita tambahkan baris 1 2 3. Kita baca sekarang barisnya ada 3. Nah, di sini kan di copy tadi ya. Di copy. Nah, di sini Bapak Ibu kalau mau ngecek isi dari Google Drive bisa dibaca dari ini, dari terminal konsol. Jadi Aircloud, misalkan kita mau baca isi file yang ada di Google Drive, kan ini sudah di copy nih. Sudah di copy ke Google Drive, kita mau baca benar nggak ada file contoh di Google Drive. Di sini Aircloud pakai cat, lalu ininya nama remote-nya, lalu folder workshop, lalu contoh.txt. Nah, seperti ini isi filenya. Kita mau tambahkan, ya, lalu disinkronize, ya. Setelah disinkronize kita mau baca lagi. Nah, ini terbukti bahwa sudah terupdate dengan yang baru file contoh.txt-nya. Begitu ya. Kalau mau di ls juga boleh, isi dari file workshop itu, di folder workshop itu, di Google Drive itu ada apa aja, cuma ada satu file namanya contoh.txt. Jadi sebenarnya bisa dikerjakan dari terminal konsol. Nah, selanjutnya, karena pasti di sini mungkin kebanyakan pasti menggunakan sistem operasi Windows. Nah, saya praktekkan juga yang menggunakan sistem operasi Windows, karena sebenarnya ini yang sering saya pakai, karena tentunya ya saya juga pakai Windows ya. Saya pakai sehari-hari untuk membackup data ya. Menggunakan command prompt ya. Command prompt otomatis ya menggunakan Windows, menggunakan Aircloud lagi nanti lalu dihubungkan dengan Google Drive ya. Jadi seperti ini nanti tampilannya Bapak Ibu untuk command prompt di Windows. Oke. Nah, untuk konfigurasinya atau instalasinya ini Bapak Ibu nanti download di aircloud.org/download. Nanti tinggal pilih kalau ada yang berbasis 32 bit atau yang 64 bit untuk prosesor Intel, prosesor AMD silakan bisa ya.
Nah, ini kalau sudah di-download filenya nanti seperti ini, formatnya di zip ya, kurang lebih 13 mega, kecil sekali. Di sini tidak ada instalasi yang menggunakan grafis ya Bapak Ibu, jadi di Max itu tidak ada. Nah, ini nanti cukup diekstrak saja. Kalau Windows kan biasanya .exe ya, diekstrak saja. Nanti misalkan di sini di drive C, lalu ada folder rclone. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengakses rclone-nya menggunakan command prompt seperti ini Bapak Ibu. Tadi kan posisi ada di membuka pertama kan seperti ini ya. Lalu ketik untuk rclone-nya di cd aja, change directory, lalu \rclone. Nah, lalu di sini sama rclone config. Jadi sama awalnya untuk konfigurasinya sama dengan yang di Linux Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak akan menjelaskan konfigurasinya karena sama. Jadi awalnya menggunakan rclone config. Itu. Nah, di sini saya coba praktekkan membackup file ya. Dari misalkan di sini ada di drive D saya ada folder namanya BKY ya, makanya di sini kita ketikkan rclone spasi copy lalu progress lalu d.2/BKY. Nah, kalau ini kebetulan nama remote-nya itu Windows G Drive, jadi bukan Linux ya karena beda mesin ini ya. Jadi Windows G Drive. Nah, lalu workshop, lalu BKY. Nah, kenapa di sini saya buatkan lagi folder BKY? Karena nanti kan Bapak Ibu kan memilih folder ya. Jadi nanti mengcopy itu tidak usah semua sub foldernya, jadi cukup folder depannya aja. Nanti otomatis sub foldernya itu otomatis tercopy gitu ya. Nah, makanya ini disamakan karena nanti kan di Google Drive itu kan pasti kan banyak file-filenya. Nah, misalkan kita untuk nge-backup itu ada di folder workshop gitu. Isinya backupan kita misalkan. Makanya di sini ada workshop lalu BKY, lalu di enter nanti sama dengan yang tadi ada progress juga. Berapa persen yang diupload? Misalkan ini saya ngupload modul atau slide ya seperti ini. Nah, kalau sudah nanti seperti ini ada 100% ya berapa waktu yang dihabiskan, lalu ukuran file yang dikirimnya berapa megabyte. Nah, seperti ini kalau Bapak Ibu mau ngecek apakah benar nggak file-file kita udah terkirim di Google Drive, bisa nantikan perintah rclone ls lalu lokasi atau drive folder kita. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi itu untuk contoh ininya membackupnya. Nah, selanjutnya Pak, misalkan kalau menggunakan seperti ini kok malah makin ribet ya, makin ribet membackup data saja perlu beberapa kalimat gitu ya. Nah, ini saya sudah siapkan solusinya karena memang saya sudah memakai ini gitu ya. Jadi nanti bisa membuat scheduler ya. Jadi terjadwal Bapak Ibu. Schedulernya, jadwalnya mau tiap berapa jam atau berapa hari, berapa minggu nanti bisa disetting otomatis. Nah, file-file atau script tadi, perintah tadi bisa Bapak Ibu masukkan ke Notepad lalu disimpan dengan ekstensi .bat atau Windows Batch File. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu nanti pengetikan di Notepad-nya. Jadi ketik start, lalu posisi rclone-nya di mana kan di C, folder rclone, lalu rclone perintahnya kan copy, progress, lalu foldernya apa. Ini misalkan ada BKY2 ya, kita kopikan lagi. Lalu namanya apa? Nama lokasinya di mana. Jadi cukup dimasukkan ke Notepad seperti itu. Karena copy itu Bapak Ibu cuman awal saja, kesannya nanti menggunakan since ya. Jadi kalau ada folder lagi yang kedua, ya ketik lagi di bawahnya ya. Jadi ada start lagi, C.2 dan sebagainya gitu ya. Nah, seperti ini, lalu di save nanti ada nama filenya bebas, sebenarnya ini misalkan copy.bat ya. Lalu save, simpan di mana aja yang mudah Bapak Ibu lihat, biasanya ya di desktop ya, disimpan di sana. Ini seperti ini filenya ya. Sampai di sini sebenarnya sudah bisa jalan. Jadi Bapak Ibu tinggal double klik, nanti file-file langsung otomatis ke copy. Kalau di double klik nanti muncul seperti ini, ya muncul command prompt ya. Kalau filenya banyak nggak usah ditungguin juga Bapak Ibu ya. Biarin aja, nanti kalau sudah selesai nanti ke close sendiri otomatis. Itu menggunakan file bat ya, file window batch file. Jadi nanti seperti ini kalau dijalankan. Nah, lalu
kalau sinkronisasinya, nah tadi kan saya sudah membuat 2 folder ya yang mau di backup, ada BKY, ada BKY2. Nah, jadi nanti kalau disinkronize, Bapak Ibu cukup ketikkan begini. Jadi kalau ada 2 folder, ya dibuat lagi baris startnya 2 gitu seperti ini. Jadi kalau ada perubahan data cukup di start ya, lalu di buka filenya, lalu di ini apa? Eksekusi. Ini menggunakan synchronize ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan yang kedua cukup disinkronis saja, bukan copy lagi. Ya, ini ukuran filenya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan gini ya, mungkin ada kelemahannya nih, agak ribet. Kalau misalkan ini baru 2 baris, berarti muncul command prompt-nya ada 2 ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada 10 ya muncul 10. Nah, kalau gitu mengganggu dong ya, nge-backup-nya mengganggu. Ya, sebenarnya ini memang mengganggu, tapi kalau sebenarnya kalau saya pribadi ya mempraktekkan ini, saya sering nge-backup itu setiap hari pasti nge-backup, udah kayak minum obat ya Bapak Ibu. Biasanya pas break istirahat ya jam 12 sama mau pulang gitu ya, mau pulang kerja. Misalkan dari pagi itu kan sudah beberapa data yang kita rubah atau kita modifikasi, siangnya kita sinkronis saja. Ya nggak usah ditungguin, biarin aja, kita kan sholat dulu, makan dulu, ya udah biarin aja, nggak usah dilihatin progresnya kalau misalkan mengganggu. Karena ini kalau misalkan ada 10 folder yang disinkronize, ya nanti akan muncul begini. Jadi modul ya Bapak Ibu sebenarnya, jadi keluar seperti ini. Ada 2 window, ini kan baru 2. Gitu. Tapi nanti saya infokan kelebihannya. Jadi kalau yang namanya command prompt atau berbasis teks itu kelebihannya tidak tidak menghabiskan resource komputer, itu tidak menghabiskan terlalu banyak, karena saya sudah coba menggunakan software yang dari Google yang menggunakan backup and syncs, mensinkronkan data itu ya memang agak lama gitu ya. Kebetulan laptopnya bukan yang generasi core ya, masih generasi lama. Ya sinkronnya itu agak lama. Kalau misalkan menggunakan ini, saya sudah coba, memang belum ada data tertulis, cuman saya pakai feeling aja. Ini lebih cepat gitu ya, tidak mengganggu pekerjaan juga, tidak mengganggu, jadi tidak, kadang bisa jadi hang kalau misalkan datanya besar kalau menggunakan yang dari Google ya, menggunakan software backup and sync. Kalau menggunakan ini lebih cepat ya uploadnya, lalu tidak juga menghabiskan banyak resource memori di komputer. Nah, sebenarnya tadi kan pengennya otomatis ya Bapak Ibu mensinkronkannya. Nah, ada di Windows itu yang namanya task scheduler. Ada sebenarnya, nggak usah pakai software lagi ya untuk menjadwalkan file BAT yang sudah kita buat agar berjalan secara otomatis. Nah, cara bukanya kalau kita sudah nanggung pakai command prompt, diketik aja di sini menggunakan yang namanya task SCHD. Nah, nanti muncul seperti ini, namanya task scheduler. Nanti Bapak Ibu buat basic task ya, task scheduler basic buat menjalankan secara otomatis nanti file BAT-nya. Nah, seperti ini, kasih nama pertama namanya Airclone, misalkan atau apa aja terserah. Lalu tahap kedua mau di apa? Si programnya mau dijalankan tiap berapa waktu, mau mingguan atau harian, yang mau bulanan, terserah kita. Misalkan kita pilih yang daily. Nah, kita mulainya mau tiap per tanggal berapa, lalu tiap jam berapa kita bisa ke setting. Jadi nanti si file batch-nya itu bisa kita jalan sendiri nanti otomatis gitu ya. Lalu pilih action-nya apa, start program atau apa gitu kan, kita butuhnya start program. Lalu pilih di browse, nanti pilih file BAT-nya, tadi kan ada di desktop ya, scenes.bat, lalu di next, lalu di finish begitu. Jadi nanti ada task baru di schedulernya seperti ini, namanya Airclone. Kita tambah konfigurasi sedikit, namanya klik kanan lalu properties. Nah, lalu di sini pilihnya ini apa? Privilege ya, highest privilege, lalu konfigurnya untuk Windows 10 ya, tergantung sistem Bapak Ibu juga. Nah, seperti itu ya untuk menggunakan Airclone di ini di apa namanya di Windows ya. Sebenarnya ini saya coba praktekkan, udah ke close ya, nanti aja lah kalau pas isi pertanyaan, kalau ada tanya jawab. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, kalau di sini apa di Windows ya, ini kita bisa juga mengecek
isi file dari Google Drive kita nih, ada apa aja nih di Google Drive kita di AirClone, LS, workshop, lalu BKY ini isi filenya kelihatan, termasuk ukuran filenya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk sinkron. Jadi tadi kan copy sama sinkron. Nah selanjutnya ada AirClone GUI ya, atau Graphical User Interface. Sebenarnya bagi Bapak Ibu yang males konfigurasinya pakai command line ya, bisa juga pakai web base ya. Cuman masih dalam pengembangan ya. Caranya ketik di komennya itu ini AirClone RCD RC web GUI. Jadi nanti otomatis kebuka browser tampil seperti ini. Jadi di browser nanti otomatis ada seperti ini. Ya, ini untuk konfigurasi saja sama melihat file-file yang sudah terkoneksi di Google Drive kita. Itu ya, bisa melihat ini. Sama ini. Download speed sama ini bisa kelihatan. Sama bandwidth-nya kelihatan. Nah, sebenarnya sebagai penutup, sebenarnya yang tadi saya sudah singgung juga, sebenarnya cara paling mudah kalau mau backup dan sinkronis di Windows itu sudah ada namanya software ini. Kalau dulu namanya Google Drive, terus sekarang berubah lagi namanya jadi backup and sync. Sekarang pas saya cek berubah lagi namanya jadi Drive for Desktop seperti ini. Ini GUI ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot menggunakan komen ya, cuman yaitu saya sudah coba di laptop saya ini agak berat ya untuk dan sharing synchronize file ke Google Drive. Jadi kalau ini juga otomatis. Jadi kalau ada file Bapak Ibu yang berubah nanti langsung dikirim ke Google Drive. Jadi secara otomatis. Begitu Bapak Ibu untuk selanjutnya. Nah, ini sebenarnya kemudahan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan data-data laptop Bapak Ibu semuanya sudah tercopy ke cloud, Bapak Ibu bisa mengakses dari mana aja ya. Jadi kalau misalkan lagi di perjalanan ya, tiba-tiba nggak bawa laptop ya, terus tiba-tiba kita diminta file, misalkan dari pimpinan atau dari kita mengedit file, ya kita akses aja dari perangkat mobile kita yang selalu pasti kita bawa ya, HP ya, misalkan dari iPhone bisa download ini, ada softwarenya, dari Android juga bisa download ini. Gitu. Jadi lebih fleksibel pekerjaan Bapak Ibu. Jadi tidak, nggak bawa laptop nih, data saya di laptop. Kalau sudah ada di cloud, gampang. Bisa kita akses kapan aja, di mana aja, asal yang ada koneksi internet. Ya begitu saja sih Bapak Ibu untuk materi kali ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga, Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas pemaparan materinya. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Tampaknya Pak Bambang saya sendiri tadi kan harus dipraktekkan ya kayaknya gitu kan. Jadi harus dipraktekkan satu-satu. Kalau hanya sekedar mendengarkan seperti itu mungkin agak kesulitan mungkin gitu. Kalau dari saya pribadi nggak tahu, mungkin dari peserta ada yang berhasil mempraktekkan apa yang sudah dipaparkan sama Pak Bambang. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah Pak Bambang sampaikan? Atau mau sharing gitu, barangkali ada yang teman-teman semuanya dari materi yang dipaparkan Pak Bambang gitu kan, ada yang pernah selain dari penyimpanan cloud, selain dari aplikasi yang sudah dijelaskan. Silakan boleh melalui fitur chat atau raise hand. Sepertinya mungkin tidak biasa ya Bapak Ibu untuk komen itu. Jadi enaknya lebih enak di Google Drive aja di situ Pak Bambang gitu kayaknya gitu. Yang jadi terakhir ya. mengikuti langkah-langkah itu. Kalau yang terakhir saya nggak punya materi nanti. Nah itu rata-rata pasti kan menyimpannya udah aja di Google Drive gitu ya. Mungkin yang umum dulu, gitu kan. Dulu pernah di kelas kalau saya yang 2018 yang waktu One Week One Method itu yang Bu Tuti ya kalau salah, yang backup and sync ya. Udah pernah diinfokan ya. Cuman ya dari sana sebenarnya saya ulik lagi. Kenapa sih kalau nge-backup itu agak berat, kalau menggunakan ini saya cari lagi ternyata menemukan ini AirClone. Ya emang ini selalu dipakai ya Bapak Ibu, bukan karena ada materi ini saya tiba-tiba buat ini, tapi emang ini sehari-hari saya pakai
kalau tiap break sholat, ya saya jalankan aja daripada dia laptopnya cuma standby saja, saya gunakan untuk backup gitu. Ya, mungkin lebih ringan tampaknya kayaknya Ya, ya, lebih ringan. kalau menggunakan earphone. Cuman kan mungkin di mahasiswa apalagi gitu kan, untuk sistem operasi Linux itu sendiri mungkin masih awam gitu. Iya. Kecuali kalau sudah Tampaknya. dapat sistem operasi itu semester 3 ada nggak? Iya. Barangkali dari semester 3 mungkin ada yang mau ditanyakan. Sepertinya nggak ada. Udah pusing. Sepertinya pusing mengikutin gitu. Kayaknya kalau mau dipraktekkan harus dibikin kayak video tutorial, Pak Bang Ya, gitu kan. Soalnya kalau ini berarti nanti ada rekamannya lah ya. iya, soalnya kalau harus apa ya, barusan kan sambil mendengarkan dan langsung mempraktekkan kayaknya kalau misalkan tanpa dicek langsung gitu sulit untuk mengikutin gitu kan. Yang namanya workshop emang harus praktek gitu karena emang kondisinya seperti itu ya, mungkin bisa diulang-ulang gitu kan materi yang udah disampaikan sama Pak Bang. Ya. Gimana nih? Tidak ada pertanyaan nih satupun? Ini saya sambil coba praktekkan aja yang window dulu ya. Boleh Pak Bang yang window gitu, cara pengaturan Mungkin ada aja. backup-nya gitu, cara setting backup secara otomatis, mungkin kan sebagian mungkin belum pada tahu ya, boleh langsung dipraktekkan. Karena ini kan kadang kan ya jujur aja gitu kan, apalagi ya saya pribadi sendiri gitu kan emang gitu kan penyimpanan itu emang ya tahu-tahu ya gitu kan kalau dalam PC gitu kan mendingan kalau aman-aman saja lewat laptop kita aman saja, tidak terjadi pencurian gitu kan. Kalau misalkan terjadi pencurian ya udah hilanglah semuanya gitu kan, tamatlah riwayat saya gitu kan. Ya saya sudah pernah mengalaminya gitu kan. Saya waktu nyusun skripsi, tugas akhir saya hilang gitu. Yang akhirnya tidak bisa mengumpulkan revisian, ya akhirnya ya gitulah gitu kan. Jadi ya derita di tangan kita gitu kan. Emang pentingnya penyimpanan itu sangat penyimpanan secara berkala itu emang sangat dibutuhkan. Ya mungkin Pak Bakal bisa dipraktekkan itu. Cara settingan pengaturan otomatis mungkin Pak Bambang. Oh, bentar. Ini agak berat. Sambil mungkin tuh Pak Miftah mungkin mau bertanya. Oh iya, Pak Miftah, mangga. Ya, terima kasih Pak Bambang, Bu Ai waktunya. Ini mau bertanya Pak, ini kan kalau kita menyinkronkan ya antara laptop ke Google Drive kan, contoh kita mau menyinkronkan disk-nya gitu kan ke Google Drive. Nah itu harus menyinkronkannya bisa nggak kalau satu drive aja gitu kan? Kadang kalau hanya semuanya kan filenya terlalu banyak gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak caranya gitu Pak? Kalau misalkan ya, jadi nggak pakai folder ya Bapak? Ya betul Pak. Jadi untuk drive juga bisa sebenarnya, cuman kalau drive itu kan pasti besar ya, semuanya partisi D kan pasti besar. Kenapa saya di sana contohnya folder? Karena dulu memang bertahap ya Bapak Ibu untuk mengkopinya itu sinkronnya memang bertahap. Makanya di sana D-nya itu langsung ke folder dulu ya. Sebenarnya bisa aja langsung sinkronisnya langsung drive-nya. Bisa aja Pak. Oh bisa ya Pak. Terima kasih Pak Bambang. Oke, sama-sama Pak. Aduh, nggak kebuka nih, mau coba LS tapi nggak kebuka. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Jadi intinya sebenarnya ini reminder aja Bapak Ibu untuk ya membiasakan backup saja. Ya intinya seperti itu. Kalau metode sebenarnya bisa macam-macam, mau langsung yang tadi, mau yang otomatis ya, nggak perlu ribet-ribet pakai command prompt ya, silahkan. Intinya sih apakah data Ibu yang sekarang itu pernah punya backup, nah itu balik lagi ke Bapak Ibu sebenarnya itu. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Bambang. Salam Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Haji. Gimana Pak Haji? Pak Bambang. Bisa mendengarkan suara? Iya. Ada Pak. Bu Ai, Damang, Bu Ai. Ada ya? Nyambung ya, Bu Ai. Ya, Pak Bambang juga nyambung ya. Ada nyambung, Pak. Ini
materi ini bagaimana, bisa nggak ya materinya kirim lewat grup ya, Oh gitu. supaya saya nanti bisa menyimak inti-intinya Ya. ya. Kalau nanti ini bisa nggak juga yang kedua, bisa nggak ini sertifikatnya dipakai bidang D, bisa nggak ini? Sertifikat acara ini bisa dijadikan untuk laporan BKD bidang D, bisa nggak? Kalau bisa, mungkin saya memerlukan materi intinya gitu. Karena sekarang mah bidang D tidak hanya sertifikat, tidak hanya surat tugas, juga termasuk laporannya ini, laporan materinya. Kalau nggak keberatan, dikirim aja lewat grup. Dan yang keduanya saya tanya, ini sertifikatnya bisa digunakan untuk bidang D enggak? Kalau enggak bisa mah ya percuma gitu. Ini pertanyaan saya, satu, kalau bisa digunakan untuk bidang D, sertifikatnya acara ini, saya mohon bantuannya materinya untuk di-share di grup gitu. Pak Bambang, Ya, siap. itu yang saya tanyakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya. Daramang Sadayana, Daramang gitu. Lemang, Pak Haji. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum Lemang, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi Pak Haji untuk materi sebenarnya tadi sudah diinfokan, bisa juga sih di-download di blog saya di simponi.web.id atau nanti juga saya share di grup. Ya. Bisa saya share di grup ya Pak Haji. Untuk sertifikat. Iya. Makasih Pak Bambang. Sama-sama Pak. Halo. Ada sertifikatnya enggak Pak Bambang? Ada kayaknya ya Bu Ai. Ya mungkin bisa diajukan nanti sama Pak Dedi untuk sertifikat Pak. Tapi kan untuk upload BKD itu kan emang dari sekarang ya, apalagi yang belum serdos ya Pak ya. Kan penyimpanan permanennya dari mulai kemarin kan ya Pak ya. Jadi kalau misalkan ya mungkin nanti akan diinfokan lagi Pak. Tapi untuk sertifikat nanti nanti akan diusahakan gitu kan, nanti dibikinkan untuk sertifikatnya. Tapi untuk maksudnya begini Bu Ai, ya, Pak. Kalau laporan BKD semester ganjil yang kemarin itu kan sudah. Saya sudah memenuhi, sudah memenuhi. Apakah yang sertifikat giat workshop ini bisa digunakan untuk bidang D semester genap gitu? Atau semester besok berikutnya? Tidak bisa Pak, karena untuk periode sekarang laporan sampai bulan Februari gitu. Paling nanti kegiatannya nanti dari bulan Maret untuk yang semester genap. Jadi untuk yang kegiatan sekarang masuknya masih di Gasal. Begitu Pak Haji. Oh, berarti sertifikat giat ini nggak bisa digunakan karena saya sudah memenuhi gitu. Iya, kalau udah bisa memenuhi berarti diambil ilmunya saja Pak Haji. Diambil apanya, Pak? Diambil ilmunya aja dan manfaatnya aja. Untuk ya, kalau ngambil ilmunya, tolong di-share aja ke grup ya. Iya Pak, nanti di-share untuk nanti materinya. Saya butuh materinya. Kalau sertifikatnya tidak butuh ya. Untuk serdos bisa. Untuk serdos. Serdos bisa Pak Haji. Untuk serdos nanti Pak Haji bisa digunakan. Oh, untuk serdos bisa? Bisa. Ya, kalau bisa mah tuh tolong dibantu oleh Pak Dedi sertifikatnya ya. Terima kasih Bu Ai, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Dedi, terima kasih semua mahasiswa, terima kasih semuanya ya. Ya. Saya tunggu share materinya, di grup ya. Saya tunggu. Siap. Nanti Pak sesi acara kita di-share materinya. Terima kasih kepada Pak Haji Mumun yang udah bertanya. Pak Bambang tampaknya di chat ada yang mau bertanya. Oh iya.
Siapa itu Diana Nur gitu kan. Pak maaf izin bertanya, di awal katanya apabila berlangganan ada pembayaran sekitar 20-an per bulan. Yang ditanyakan untuk pengupgradean itu apakah berupa sewa, apa membeli kapasitas, apabila tidak dibayar berkelanjutan bagaimana. Ya, jadi nanti konsekuensinya gitu, karena mungkin kalau berlangganan telepon mungkin dicabut gitu kan. Kalau di sini berlangganan dalam apa? Dalam media penyimpanan itu bagaimana gitu. Konsekuensinya apakah datanya hilang begitu saja atau bagaimana Pak Bang? Oh gitu. Oke, kalau setahu saya ya, jadi kalau yang di Google itu kan sebenarnya kalau beli juga sebenarnya saya belum pernah, karena kan di Google Drive itu kan ini yang pakai BSI itu kan unlimited ya, udah sangat cukup kita menyimpan data, sekarang sudah hampir 1,5 tera. Nge-backup itu tidak dikenai biaya. Cuman kalau misalkan mau berlangganan ya sepertinya ini ya rutin memang per bulan ya. Untuk 100 giga kan tadi hampir berapa, 26.900 ya per bulan ya, per bulan. Terus ada yang 200 giga 43.000 gitu ya. Itu berlangganan secara rutin per bulan yang membeli kapasitasnya. Jadi kalau misalkan tidak membayar ya berarti nanti otomatis ya si drive-nya itu kan akan kembali ke posisi awal ya, berarti ke posisi apa namanya yang gratisan itu kan cuma 15 giga ya, berarti akan kembali ke posisi awal. Jadi berarti akan otomatis filenya mungkin akan terhapus. Tapi biasanya kalau yang langganan seperti ini kan pasti adanya warning dulu ya, waktu ada notifikasi dulu, misalkan ada jeda waktu, misalkan setelah berapa lama data itu terhapus. Mungkin itu jawabannya ya. Sama-sama ya. Ya. Sudah terjawab ya. Kalau bisa jangan nggak berlangganan ya, pakai email BSI cukup, otomatis unlimited ya. Mungkin ada yang pernah nyoba, ini benar nggak yang mahasiswa? Mungkin ada yang pernah nyoba, coba cek di drive-nya itu unlimited atau enggak. Kalau saya ya, yang mahasiswa, yang dosen-dosen juga sama, memang unlimited ya, drive-nya tidak terbatas. Ada lagi? Yang gratisan juga tampaknya masih pada cukup, Pak. Oh gitu. Kalau saya enggak. Apalagi mahasiswa gitu. 15 giga nggak cukup kalau backup data. Mungkin ada yang lain, ada yang mau bertanya kembali? Bapak Taufik tuh. Mangga, ada lagi yang mau ditanyakan? Tampaknya sudah tidak ada, Pak Bambang. Oke, mangga. Intinya mungkin silakan kapan Bapak Ibu mau nge-backup data aja secara rutin gitu aja. Metodenya macam-macam, silahkan. Oh, yang tadi belum dipraktekkan ya Pak Bambang, yang pengaturan itu? Oh ya, bentar. Ini kita agak loading, bentar ya. Setuju. Oke, sebentar. Terus. Oke, sebentar saya sharingkan dulu. Nah, ini di Drive ini saya praktekkan dulu synchronize ya. Cuman kalau yang task itu nanti bentar, nanti lagi kebuka task schedulernya. Di Google Drive di sini saya ada
file namanya catatan.txt. Ini saya baca dulu isi filenya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris. Nah, di laptop saya, file tersebut saya update atau saya rubah, misalkan baris 8, baris 9, langsung disimpan ya, atau Ctrl S, di close. Nah, selanjutnya, apa namanya, ini disinkronisasi saja biar cepat. Nah, ini itu tadi di BKY ya. Nah, ini kita sinkron, atau biar gampang inilah kita praktekkan yang synchronize ini ya. Ini synchronize, kita buka. Aduh, task schedulernya kebuka bentar. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau dibuka memang seperti ini nanti muncul sinkronisasi datanya. Nah, jadi ada 2. Kalau sekarang tadi kan udah ada 2 baris. Jadi muncul 2 window seperti ini. Memang ini agak mengganggu kalau lagi kerja, cuman ya itu tadi saya nge-backupnya itu bukan lagi kerja juga, lagi break, misalkan lalu saya jalankan, biarin aja nanti otomatis pas sudah selesai istirahat, setelah makan, langsung ketutup otomatis. Ntar ini agak loading, karena lagi nge-zoom juga, jadi agak seperti ini. Ntar. Nah, seperti ini nanti ada progres kalau sudah selesai. Tadi kan ada catatan, udah dirubah isinya, makanya ada catatan disinkronize. Ada informasi seperti itu. Langsung nanti kalau sudah tertutup otomatis ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau ngecek di sini mau ngecek apakah sudah benar nggak si file tersebut memang sudah tersinkron ya. Tadi kan saya nambahin 2 baris kan. Di sini tadi pakai rclone cat ini ya. Catatan.txt. Kita cat saja, kita lihat isi filenya. Kalau sudah tersinkron, ya nanti file sumber dengan file tujuan pasti otomatis sama. Harusnya seperti itu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ada sekarang tambahan file isi filenya kan tadi saya rubah. Yang di sumber, saya sinkronkan ke Google Drive. Nah, saya cek sini sudah ada 2 baris lagi ya. Ini membaca yang ada di Google Drive, Bapak Ibu ya di sini. Saya nggak praktekkan yang di browser karena ini pasti agak berat ya, mohon maaf. Nah, saya baca aja menggunakan komen aja. Nah, ini percaya kan Bapak Ibu, ini ada di Drive ya Bapak Ibu, percaya kan? Takutnya nggak percaya. Ya, memang ini ada di Drive ya, bukan di sini, bukan di lokal ya. Begitu. Kalau mau ngecek lagi nih, kalau data-data saya kan ada di sini nih. rclone, coba di sini. Ini kebaca nggak begini nih? Saya belum nyoba. Coba aja ya rclone ls. Mudah-mudahan nggak error. Kalau error nanti mungkin ada cara lain. Ini kalau ini tuh mengecek semua filenya. Kalau error nanti mungkin ada perintah yang kedua. Agak lama karena ini pasti berhubungan dengan internet ya. Karena kita mau ngecek isi file Google Drive yang ada di internet. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Bentar, agak lama ya. Nah. Ini agak yang udah cepat. Nah, kalau di komen kan seperti ini nih. Kalau yang sudah pernah kita ketikkan kan ada ya. Masalah gini nih. Kalau nggak salah pakai garis miring. Nah, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalkan dihapus ya sambil kita praktekkan. Yang catatan kita hapus ya. Ini delete. Yang di file sumber laptop kita hapus nih. Nah, kita kan pasti akan sinkronisasi lagi. Nah, berarti nanti di cloud juga otomatis terhapus. Gitu. Jadi kita nggak usah milih lagi yang di cloud, mana nih yang perlu dihapus, ya tinggal sinkronize aja. Jadi nanti otomatis akan tersinkron. Jadi ini sims.bat, nah seperti ini. Nanti tunggu prosesnya, nanti akan jalan sendiri. Kalau sudah selesai, nanti dia ke close. Gitu. Kayak virus ya Bapak Ibu. Cuman ya ini BAT memang kadang dipakai buat virus ya.
Mungkin kita pakai tujuan yang agak baik ya untuk mensinkronkan. Kita tunggu aja prosesnya. Nah, yang tadi, nah seperti ini tuh Bapak Ibu lihat isi file Google Drive saya belum beres nih. Oh, banyak sekali gitu ya. Begitu Bapak Ibu, ini kalau mau kita LS semua drive kita gitu ya. Ini kan percaya ya, ini ada drive Bapak Ibu. Begitu. Nah, inilah masih proses. Kedengeran Bu Ai? Kan kita sebelahan ruangannya ya. Ya, ini kita tunggu proses. Kalau sudah kita cek lagi LS. Bentar ini. Nah, ini. Masih belum selesai ya. Berat, agak sambil ngejum agak berat juga. Ada cuman ini aja ya. Cuman ngesinkron yang delete aja. Ntar agak lama. Sambil dicek aja, kemudian sudah tersinkron. Kalau tadi kan ada namanya catatan ya di folder BKY di cloud. Nah, sekarang kita cek apakah ada atau enggak. Nah, kalau yang tadi terjadwal, ini tampilannya menggunakan task scheduler. Jadi, Bapak Ibu bisa membuat scheduler sendiri, karena ini kan udah otomatis ada. Yang ini juga mungkin kebanyakan belum pernah pakai ya, Bapak Ibu di Windows ya. Nah, sebenarnya ini ada nih kalau kita bisa menjadwalkan membuka aplikasi atau apa gitu yang masih belum bisa otomatis, bisa dibuat otomatis. Salah satunya seperti ini bisa bikin task baru di sini nih. Bentar. Loading ya, Bapak Ibu bentar. Ada yang nanya lagi nih Bapak Ibu? Nah, ini udah tersinkron nih. Saya LS lagi yang di BKY sudah ada yang tidak ada lagi yang namanya catatan. Nah, jadi udah saya hapus tadi di laptop, sinkronkan ke laptop, ke cloud, saya cek sudah terhapus. Jadi cuma ada slide sama RTM syllabus RTS. Begitu. Ini belum selesai, mungkin masih proses, tapi sudah tersinkron. Nah, ini kalau mau buat task baru, agak loading ya, oke bentar. Agak loading ya. Di kolom chat ada yang, saya jawab aja langsung ya, Boy. Izin bertanya Pak, apakah setelah di backup ada log atau historinya? Nah, kalau log atau history, setahu Bapak memang tidak ada ya. Jadi kita pernah nge-backup apa gitu lognya, tidak ada lognya gitu ya. Setahu Bapak, tapi kalau mungkin Bapak salah, bisa dicek nanti di rclone.org/comment, nanti ada nggak perintah untuk buat log, ngecek log ya. Cuma setahu Bapak ya lognya ya tidak ada, dia nge-close sendiri. Jadi lognya itu hanya ada saat kita sinkron. Tadi kan suka ada berapa waktu yang dihabiskan, tadi kan ada berapa persentasenya, lagi ngeproses upload itu berapa persen gitu ya. Ada waktu yang dihabiskan untuk uploadnya itu ada berapa waktu, ya ukuran filenya paling lognya di sana aja sih. Kalau tersimpan sepertinya tidak tersimpan gitu ya, tidak ada lognya. Ini kalau misalkan bikin task baru seperti ini, ya, yang tadi kan rclone, ya, lalu di next, apakah kita mau daily? Nah, ini kita coba praktekkan sekarang tanggal 21, kita coba jam 11.03, ya 00. Nah, nanti di next, start of program, lalu di browse. Harusnya nanti jam 11.03 si file sinkronis itu jalan sendiri ya. Mana ya? Synchronize but nah ini. BAT next langsung sudah seperti itu. Nanti otomatis ada di sini. Nah, di sini sebenarnya ada info, di refresh aja kalau belum muncul. Rclone-nya, coba rclone.
Nah, ini yang tadi Bapak buat. Nah, ini coba di 11.03 ya, bentar lagi jalan. Mudah-mudahan nanti keburu nih, bentar. Properti sedikit. Oke, ininya Windows 10 sesuaikan dengan sistem. RAM-nya sebagai privilege-nya tinggi ya. Takutnya nanti keblok dari user kita kan, super user-nya nanti biar jalan. Nanti harusnya jam 11.03 ada gitu. Nah ini. Yo, masih yang tadi ya, bentar. Nggak kelihatan ya. Bentar. Saya edit sedikit. Nah itulah, udah jalan tuh. Udah jalan sendiri. Nah ini, dia jalan sendiri. Bentar. Bentar, ini ada beberapa window. Nah ini otomatis nanti si aircloud-nya kebuka. Nah ada lagi tuh. Nah ini nih maksudnya agak lama ya, mohon maaf. Agak lama nanti dia start sendiri memanggil file BAT-nya. Nah seperti ini aircloud keluar. Itu kalau mau otomatis menggunakan task scheduler, jadi otomatis terjadwal. Kita nggak usah klik manual, jadi kita pasti asal komputernya nyala di waktu yang kita setting ya pasti jalan. Ya, kalau komputernya nggak nyala ya ke skip nanti kelewat. Nah, kalau pakai backup, pakai Google Drive per desktop, nanti kan ada di sini nih Bapak Ibu di sistem tray. Nanti di sini otomatis ada. Jadi kalau mau lagi ngesinkron itu nanti ada progresnya gitu ya. Cuman ya kalau di saya itu agak berat ya. Kalau menggunakan ini memang lebih ringan ya untuk mempraktekkan ini ya, synchronize. Oke. Sudah tidak ada lagi pertanyaan mungkin, Bu Ai? Udah cukup Pak, tampaknya waktu kita udah habis. Asik sendiri saya ya. Silakan Pak Bambang, boleh ditutup saja. Udah ya? Oh, belum ditutup, Bu. Maksudnya ditutup untuk ditutup materinya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya sekali lagi menghadiri workshop kali ini ya tentang tema backup sebenarnya di cloud ya. Yang intinya ini mereminder Bapak Ibu semua dan juga mahasiswa, sering-seringlah backup data karena data digital itu tidak bisa sebenarnya di recovery, tapi tidak semudah itu ya Bapak Ibu, apalagi sudah datanya hilang atau misalkan fisiknya juga hilang. Nah ini kita manfaatkan sudah ada cloud nih, cloud-nya juga gede, kita kan sudah punya email BSI masing-masing, kenapa nggak kita pakai aja sini untuk backup data. Jadi tidak hanya untuk men-share file, kita bisa buat ini untuk backup data. Begitu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Kelana Simfoni STMkom ya, yang sudah memaparkan materinya. Dari pemaparan yang sudah disampaikan dapat kami simpulkan, yaitu backup itu memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk mengembalikan apabila data tersebut hilang atau restore data di suatu recovery plan, baik karena terhapus atau karena rusak atau korup. Kemudian kedua, untuk mengembalikan data ketika tertentu pada masa lalu dengan melakukan backup, maka ketika salah satu media penyimpanan rusak atau hilang atau terkena virus, data-data yang penting tidak ikut hilang. Gitu. Dengan begitu, kita sewaktu-waktu data akan hilang, maka kita perlu mengembalikan data secara berkala untuk menghindari kerusakan atau kehilangan data akibat bencana atau gempa. Maka perlu adanya backup data secara otomatis, apalagi dengan menggunakan layanan cloud storage. Gitu. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, yang sudah kekurangan dari semua panitia gitu kan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk link absensi boleh diisi ya, silakan ditunggu sampai pukul 12. Untuk sertifikat, silakan tuliskan nama lengkap yang jelas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Diakhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi absensinya bagi yang belum.